Selamat siang Ibu, saya Apoteker Najwa, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Bu, saya baru saja dari dokter. Ini untuk resepnya. Baik Ibu, sebelumnya boleh saya konfirmasi terlebih dahulu, apakah Ibu adalah keluarganya Tuan Beton? Anaknya. Baik Ibu, terima kasih. Informasi ini penting agar kami bisa memastikan obat yang diberikan sesuai dan aman untuk pasien. Sebelumnya, bagaimana kondisi Tuan Beton hari ini Bu? Alhamdulillah cukup stabil, Ibu. Syukurlah Ibu, saya ingin memberikan penjelasan mengenai obat yang akan diminum oleh Tuan Beton. Konseling ini akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan Ibu. Baik Ibu, tujuan saya memberikan konseling ini adalah supaya Ibu bisa memahami kegunaan, cara minum, efek samping, dan hal-hal penting lainnya dari obat yang diberikan dari dokter, sehingga obatnya dapat bekerja maksimal dan aman digunakan. Sebelumnya, boleh saya tanya, apakah dokter sudah menjelaskan tentang obat-obat ini? Sudah, Ibu, tapi tidak terlalu detail. Baik Bu, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sedikit tentang informasi yang sudah Ibu dapatkan dari dokter. Apa yang dokter katakan tentang penyakit ayah Ibu? Ayah saya ada gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Harus dijaga supaya tidak kambuh lagi. Baik Ibu, lalu bagaimana dokter menjelaskan cara penggunaan obatnya? Minum pagi, malam, dan ada juga yang hanya dipakai kalau nyeri dada. Tapi dokter tidak menjelaskan terlalu detail, Ibu. Lalu, apa yang Ibu harapkan dari pengobatan ini? Ayah saya lekas sembuh dan tidak kambuh lagi. Amin, itu harapan yang sangat baik. Saya akan bantu menjelaskan ulang ya. Saya lihat di resep mendapatkan 7 jenis obat. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah Tuan Beton memiliki riwayat alergi terhadap obat atau sedang mengonsumsi obat lain? Misalnya seperti muncul ruam, bengkak setelah minum obat atau suplemen atau herba lainnya? Sejauh ini ayah saya tidak memiliki riwayat alergi dan tidak mengonsumsi obat yang lain, hanya obat ini saja, Bu. Bagaimana dengan kebiasaan seperti merokok, minum kopi, atau alkohol? Tidak, ayah saya tidak meminum alkohol atau merokok, Ibu. Apakah saat ini ada kondisi khusus seperti sedang cemas, berlebihan, sulit tidur, atau lainnya? Tidak ada, Ibu. Baik, sebelum saya siapkan obatnya, apakah ada hal yang Ibu ingin sampaikan terkait konsumsi obatnya? Ibu, saya mau minta tolong, ini ada 2 tablet simvastatin, bisa dibantu dibuatkan kapsulnya ya? Soalnya ayah saya agak susah kalau harus menggerus atau membagi sendiri, jadi lebih nyaman kalau langsung dalam kapsul. Baik Ibu, karena stok di apotek kami hanya tersedia simvastatin 10 mg, maka untuk mencapai dosis 20 mg dari resep dokter seharusnya diminum 2 kali sekaligus. Namun sesuai permintaan Ibu, kami akan membuatkan obat racikan dalam bentuk kapsul yang berisi simvastatin 20 mg agar hanya perlu diminum 1 kapsul sekali sehari. Ibu, ini ada 5 jenis obat. Obat yang pertama yaitu aspirin 80 mg, diminumnya 1 tablet sekali sehari setelah makan, sebaiknya setiap pagi jam 7. Obat ini untuk mencegah penggumpalan darah. Efek sampingnya muncul ruam, rasa panas di dada, mual, jadi lebih baik diminum setelah makan. Lalu obat yang kedua yaitu simvastatin 20 mg. Ini kami racik dalam kapsul agar lebih mudah ditelan. Diminum 1 kapsul sekali sehari setelah makan malam, jam 10 malam sebelum tidur. Obat ini membantu menurunkan kolesterol. Efek samping yang mungkin muncul seperti sembelit, perut kembung, atau mual. Lalu obat yang ketiga yaitu bisoprolol 8,5 mg. Karena sediaannya 5 mg, maka tablet dibagi 2, diminum setengah tablet sehari sekali setelah makan di pagi jam 7 pagi. Obat ini berguna untuk mengontrol tekanan darah dan detak jantung. Efek samping yang muncul yaitu pusing, rasa lemas. Dan yang keempat itu nitrogliserin 2,5 mg, digunakan hanya saat Tuan Beton mengalami nyeri dada. Diletakkannya 1 tablet di bawah lidah, tunggu sampai larut. Kalau nyeri belum hilang, bisa diulang setiap 5 menit, tapi maksimal 3 tablet dalam 15 menit. Obat ini bisa menyebabkan sakit kepala dan wajah memerah. Dan yang terakhir, obat ISDN 20 mg diminum 1 tablet 2 kali sehari setelah makan di jam 7 pagi dan 6 sore.
Obat ini membantu melancarkan aliran darah ke jantung. Efek samping yang muncul yaitu sakit kepala dan wajah kemerahan. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Lalu jangan menghentikan pengobatan tanpa petunjuk dokter ya. Kalau lupa minum obatnya, segera minum kalau belum terlalu lama. Tapi kalau sudah hampir waktu minum berikutnya, lewatkan saja dosis yang terlupa, jadi jangan diminum double ya Bu. Selama menggunakan obat-obat ini, mohon hindari alkohol, rokok, makanan bertinggi lemak, dan jus grapefruit karena dapat meningkatkan kadar kolesterol. Penyimpanan di suhu ruang. Baik, mengenai efek samping, selain ngantuk, pusing, dan juga sudah saya sebutkan, beberapa pasien mungkin mengalami mual, diare, perubahan suasana hati, tapi ibu tidak perlu khawatir karena efek samping ini tidak terjadi pada semua orang. Jika efek samping tersebut sangat mengganggu atau ada efek samping lain yang tidak biasa, segera hubungi dokter ya Bu. Dari semua penjelasan yang saya berikan, apakah ibu sudah memahaminya dengan baik? Kalau sudah memahaminya, ibu bisa menjelaskan ulang yang saya tadi jelaskan. Pertama, aspirin diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Efek sampingnya mual, sakit kepala ringan, sakit perut, rasa panas di dada. Waktu minumnya disarankan pagi hari sekitar jam 7. Obat yang kedua yaitu simvastatin diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Diminumnya malam. Efek sampingnya yaitu sembelit, perut kembung, diare, sakit perut. Waktu diminumnya jam 10 malam sebelum tidur. Obat yang ketiga yaitu bisoprolol diminumnya 1 kali sehari setengah tablet. Efek sampingnya yaitu ngantuk, pusing, mual, diare, muntah. Waktu diminumnya pagi hari jam 7. Obat yang keempat yaitu nitrogliserin, yaitu diminumnya diletakkan di bawah lidah, tunggu larut, ulang tiap 5 menit. Jika nyeri belum hilang, maksimalnya 3 tablet dalam 15 menit. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, wajah kemerahan, tekanan darah rendah. Waktu minumnya saat nyeri dada terjadi. Obat yang kelima yaitu ISDN, yaitu diminumnya 2 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, wajah kemerahan. Waktu minumnya jam 7 pagi dan sore jam 18 atau jam 6 maghrib. Obat yang keenam yaitu clopidogrel, yaitu diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Diminumnya pagi bersama aspirin. Efek sampingnya mual. Waktu minumnya pagi hari. Obat yang terakhir yaitu ada captopril, diminumnya 2 kali sehari sebelum makan. Efek sampingnya yaitu batuk kering, pusing. Diminumnya jam 4 sore atau jam 16 sama jam 10 malam, 1 jam sebelum makan. Benar sekali Ibu. Berarti Ibu sudah paham ya cara penggunaan obat ini. Jika muncul efek samping yang mengganggu atau reaksi yang tidak biasa, segera hubungi dokter atau datang ke apotek ya Bu. Ibu, ini untuk obatnya dan saya buatkan juga salinan resep untuk obat nitrogliserin, clopidogrel, dan captopril sebagai dokumentasi tambahan bila dibutuhkan kontrol ulang atau membeli di apotek berbeda. Dan saya berikan kartu nama apotek beserta kontak saya. Jadi jika bingung cara minumnya atau muncul efek samping yang mengkhawatirkan Ibu, bisa langsung hubungi saya atau datang ke apotek ya Bu. Wah, Ibu terima kasih banyak atas penjelasannya, ini sangat membantu sekali. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali atas waktunya. Semoga Tuan Beton segera pulih dan semoga sehat selalu ya Bu.